Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di materi fikih salat Jumat. Salat Jumat adalah salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, maka hendaknya kita harus mengetahui apa saja yang bisa menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Maka di situ kita harus tahu dan kita harus mempelajarinya. Oke. Yang pertama adalah definisi salat Jumat. Salat Jumat adalah ibadah salat 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah pada waktu duhur. Jadi salat Jumat adalah salat ibadah salat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat, waktunya pada waktu duhur yang diawali dengan khutbah terlebih dahulu. Kemudian hukum melaksanakan salat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib bagi setiap individu. Ya, nanti insyaallah di slide berikutnya kita bahas siapa yang wajib untuk melakukan salat Jumat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah, ketika sudah dikumandangkan azan ataupun sudah diserukan untuk melakukan salat pada hari Jumat, fas'au. Ya, fas'au ini adalah bersegeralah. Jadi bersegera untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat Jumat. Nah, fas'au di sini adalah menunjukkan bahwasannya salat Jumat itu wajib, sehingga di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan segala aktivitas jual beli. Maksudnya segala aktivitas duniawi, ya. Baik itu kita dalam keadaan kerja, dalam keadaan apapun, itu tinggalkan, datang ke masjid untuk melakukan salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Nah, ini adalah dalil dasar bahwasanya salat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Kemudian selanjutnya syarat wajib salat Jumat. Ya, siapa sih yang diwajibkan untuk melakukan salat Jumat? Nah, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah Islam, kemudian laki-laki, kemudian merdeka. Merdeka di sini artinya tidak budak, karena budak itu dulu ya. Kalau sekarang Allah alam masih ada budak atau enggak. Kalau budak itu adalah yang memiliki dirinya, itu adalah sayyidnya atau tuannya, ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh tuannya itu dia harus kerjakan. Maka di sini yang wajib melakukan sholat Jumat syaratnya adalah dia merdeka, dia bukan budak, karena kalau budak itu susah. Kemudian akil baligh, akil berakal, sehat, kemudian baligh. Nah, gimana kalau yang belum baligh, ya, masih mumayyiz atau masih anak kecil, apakah dia diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat? Nah, sholat Jumat bagi mereka tidak wajib, ya, tapi ketika mereka melakukan sholat Jumat itu mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai ibadah sunnah. Ya, maka sebaiknya, ya, kalau kita punya adik, punya teman atau tetangga yang masih kecil, nggak apa-apa kita ajak untuk melakukan sholat Jumat sebagai tarbiyah atau pembiasaan sejak dini. Kemudian
sehat dan mampu ya, sehat badannya kemudian mampu untuk pergi ke masjid melakukan sholat Jumat. Jadi kalau badannya sakit itu mendapatkan rukhsah. Apa yang harus dia kerjakan? Dia kerjakan sholat zuhur karena dia tidak ikut untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian bermukim atau menetap. Bermukim di sini maksudnya tidak musafir. Ya, kalau kita sedang dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar, itu kita mendapatkan rukhsah untuk tidak melakukan sholat Jumat. Bahkan kita mendapatkan rukhsah untuk menjamak atau mengqashar sholat. Maka di sini kita mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Artinya apa? Artinya sholat Jumat tidak wajib. Tapi kalau kita ada kelonggaran waktu bisa melakukan, ya silahkan. Itu lebih baik. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan sholat Jumat, apa yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama adalah disunahkan untuk mandi ya. Di sini mandi wajib. Ya, jadi kapan itu waktunya? Waktunya adalah mulai dari setelah subuh sampai datang waktu Jumat. Jadi kalau misalnya kita yang dalam keadaan kerja, kita yang misalnya sedang thalabul ilmi, sedang sekolah, itu kan mandinya dari pagi. Gak mungkin kita di sekolahan sebelum zuhur mandi dulu. Nah, itu merepotkan ya. Jadi boleh kita mandi dari pagi. Itu sudah dihitung melakukan sunnah untuk sholat Jumat. Kemudian berhias dan memakai wewangian. Maka khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kita berhias menggunakan pakaian yang bagus ya, bagus, bersih, kemudian memakai wangi-wangian. Tidak harus baru ya, bagus, rapi dan memakai wangi-wangian. Kemudian memotong kuku dan menggunting kumis. Ini disunahkan sebelum melakukan sholat Jumat. Kemudian bersegera hadir ke masjidnya. Tadi sebagaimana firman Allah, fas'au ila dzikrillah. Ya, bersegera. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya orang yang pertama kali datang ke masjid di waktu Jumat ka'annahu qarraba naqah, seperti dia mengkorbankan unta ya. Kemudian kalau dia datang yang kedua seperti mengkorbankan sapi, kemudian kambing, yang berikutnya ada jajah, ayam, kemudian yang terakhir bait ya atau telur. Nah, ini berarti untuk datang ke masjid Allah memberikan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang mau bersegera mendatangi masjid pada waktu hari Jumat. Kemudian pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Nah, ini sunnah ya. Jadi perginya lewat jalan A misalnya, pulangnya lewat jalan yang B, itu sunnahnya ya. Kemudian selanjutnya masuk dan keluar masjid dengan tenang ya, bihudu, karena masjid itu adalah tempat ibadah. Jadi ketika kita keluar dan masuk masjid itu hendaknya dengan tenang agar tidak mengganggu saudara-saudara kita yang melakukan ibadah. Kemudian mengerjakan sholat tahiyatul masjid ya, ketika kita datang, kalau sudah wudhu, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini kan kita diperintahkan untuk wudhu dari rumah ya. Jadi ketika wudhu dari rumah sampai masjid sudah tidak usah wudhu lagi, langsung melakukan sholat 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Kemudian mendengarkan khutbah dengan baik, khusyuk dan tidak berbicara saat khutbah berlangsung. Nah, ini wasma'u angsitu wasma'u wa ati'u. Jadi ketika kita sedang melakukan sholat Jumat itu tidak boleh mainan, tidak boleh rame bercanda. Kalau yang sekarang kan kalau di zaman Nabi Muhammad SAW di situ diibaratkan orang yang bermain batu. Ya, bermain batu di situ faqat lagau, dia telah lalai dalam sholatnya. Jadi ketika dia ada khutbah dia nggak dengerin ya, dia main batu. Nah, kalau di sekarang kita itu banyak yang main HP, ini sama aja sebenarnya ya, melalaikan dia dari mendengarkan khutbah. Nah, ini mengurangi pahala sholat Jumatnya. Jadi kalau sudah kita masuk ke masjid, sudah berniat untuk melakukan ibadah sholat Jumat, maka semuanya harus benar-benar kita lakukan ya. Setelah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sudah, kalau emang ada waktu untuk tilawah. Kalau nggak ada waktu untuk tilawah ya udah dengerin
khutbah Jumat sambil kita menunggu. Kemudian mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, setelah selesai ibadah Jumat semuanya sudah selesai, baru kita melakukan sholat ba'diyah. Sholatnya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Nah, kemudian syarat khutbah Jumat. Ya, di sini khutbah Jumat ada syaratnya. Yang pertama, khutbah dilakukan dalam waktu zuhur, ya, dalam waktu zuhur. Jadi kalau sudah waktu zuhur baru kita azan kemudian khutbah. Khatib berdiri jika mampu. Nah, jika mampu berdiri lebih baik berdiri. Kedua khutbah dipisah dengan duduk di antara 2 khutbah. Jadi salat Jumat itu khutbahnya 2 kali. Khutbah pertama sama khutbah kedua. Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua di sini dipisah dengan duduk di antara 2 khutbah. Kemudian khatib dalam keadaan suci dan menutup aurat. Rukun khutbah berurutan, ya. Nanti Ustaz sebutkan rukun khutbah di situ harus berurutan sesuai suara dapat didengar oleh jamaah. Jadi ketika kita khutbah harus dengan suara yang lantang yang bisa didengar oleh para jamaah. Kalau sekarang insya Allah semuanya terdengar karena sekarang sudah ada mikrofon, speaker dan lain sebagainya. Nah, setelah khutbah dilanjutkan sholat 2 rakaat, ya, sholat Jumat. Kemudian rukun khutbah, tadi syarat khutbah, di sini rukun khutbah. Yang pertama adalah mengucap hamdalah. Jadi kalau kita melihat atau kita sedang mengikuti sholat Jumat, itu yang pertama yang khatib ucapkan pasti alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan rukun khutbah, ya. Jadi itu harus ada. Kemudian yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berwasiat untuk takwa, ya. Ini usikum wa nafsi bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus selalu ada pada khutbah Jumat karena ini merupakan rukun. Kalau rukunnya enggak ada, maka sesuatu itu tidak sah. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Jadi dalam khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua, salah satunya harus ada dilafalkan di dalamnya ayat Al-Qur'an. Kemudian berdoa untuk kaum mukminin. Nah, biasanya ditutup dengan doa untuk seluruh kaum mukminin. Ini rukun khutbah yang semuanya harus ada ketika kita khutbah Jumat. Nah, kalian yang sebagai calon-calon dai, calon-calon mubaligh itu harus paham tentang hal ini. Jadi apa aja rukun khutbah Jumat itu semuanya harus ada. Yang pertama, mengucap hamdalah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berwasiat takwa, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu membacakan ayatnya, baik itu di yang pertama atau di khutbah yang kedua. Kemudian yang terakhir ditutup dengan doa untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi ini harus berurutan. Kemudian selanjutnya adalah tata cara sholat Jumat. Ya, tata cara sholat Jumat. Yang pertama adalah sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Ya. Khatib segera naik mimbar dan memulai dengan salam. Ya, khatib dimulai dengan salam. Setelah khatib salam, muadzin mengumandangkan azan. Ya. Kalau karena kita Muhammadiyah, kita adanya sekali. Gimana dalilnya tentang yang adzan 2 kali? Ya, yang adzan 2 kali itu pernah dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu pada zamannya, yaitu untuk melakukan untuk mengumpulkan. Jadi azan yang pertama itu dilakukan jauh sebelum sholat Jumat dimulai untuk mengingatkan, dan itu dilakukan di pasar kalau nggak salah. Ya, untuk mengingatkan seluruh kaum muslimin yang ada di pasar agar tahu kalau ini hari Jumat, nanti ada sholat Jumat. Kemudian azan yang kedua dilakukan pada waktu zuhur. Nah, kita mengambil azan sekali saja. Jadi kalau Muhammadiyah azannya cukup sekali pada waktu zuhur setelah khatib itu mengucapkan salam. Ya. Kemudian khatib memulai khutbah pertama. Kemudian setelah itu khatib duduk sejenak sebelum mulai khutbah kedua. Jadi
Antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu dipisah dengan duduk di antara dua khutbah. Kemudian khatib berdiri kembali untuk melakukan khutbah kedua. Kemudian muadzin mengumandangkan iqamah. Kemudian imam melaksanakan sholat Jumat yang diikuti oleh makmum. Ya. Jadi ini tata cara melakukan sholat Jumat dari awal sampai akhir. Ini mungkin sedikit yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga ini bisa dipahami karena ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin. Ini kewajiban bagi kita untuk melakukan sholat Jumat. Ketika kita tahu tata cara sholat Jumat, maka insya Allah ibadah itu akan lebih nikmat, ibadah itu akan lebih sempurna. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan, baik mau langsung ataupun lewat chat yang ada di channel YouTube-nya. Baik, nahtatim bilhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanak astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.